Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata yang hadir di sini lumayan ya. Ada 5, Jamal, Valen, Haidar, Andri, dan siapa? Nabila ya. Nah, di sini ya, tidak bersifat wajib ya, hanya membantu pemahaman teman-teman ya yang baru berkenalan dengan algoritma pemrograman. Oke. Nah, apa ya? Bahasa pemrograman ini sebenarnya sama seperti bahasa percakapan kita sehari-hari ya. Jadi kalau kita mengatakan atau saya ya, berinteraksi dengan kalian dengan cara berkomunikasi ya. Saya mengatakan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Melayu ya, bahasa Jawa ya, bahasa Jerman dan yang lain. Nah, itu adalah bahasanya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, misalkan kita saat ini memegang device smartphone, katakanlah seperti itu, maka kita sampaikan itu smartphone ya. Nggak bisa kita akan bilang itu adalah mobil ya, atau mungkin meja, oke, atau bahkan kertas, nggak bisa ya, karena sudah didefinisikan ya dan ditetapkan yakni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, apa yang dimaksud dengan smartphone ya, di HP, lalu charger ya, meja, mobil ya, pulpen, kertas, ada semua ya. Begitu juga di bahasa pemrograman, ada sudah istilahnya, keywordnya, diksinya ya. Bahasa pemrograman ada Java, MATLAB ya, ada PHP ya, ada bahasa Python ya, dan yang lainnya. Nah, masing-masing bahasa memiliki karakteristik yang masing-masing ya. Tapi secara garis besar, algoritma itu bisa diterapkan dengan bahasa apapun ya. Dan masing-masing orang memiliki algoritmanya masing-masing ya. Jadi untuk menghitung nilai 5 ya, ini bisa kita bilang 2 tambah 3 sama dengan 5. Lalu kata Jamal 10 dibagi 2 juga 5 Pak Barja. Oke. Nah, kata Nabila, 1 tambah 1 tambah 2 ya, tambah 1 sama dengan 5. Jadi semuanya banyak ya, bisa menghasilkan angka 5. Apakah benar? Benar tentu ya. Oke. Atau mungkin saya minta tolong untuk Valen buatkan apa namanya? Mie instan ya. Maka Valen caranya membuat mungkin berbeda dengan Haidar ya. Kalau Valen mungkin akan langsung memesan ke apa? GrabFood atau mungkin GoFood ya. Kalau Haidar akan ngecek dulu ya ke lemari makan apakah masih ada mie instan atau tidak. Kalau ada, maka dia akan memasak ya dan akan bertanya mau yang goreng atau berkuah gitu ya. Jadi masing-masing orang akan memiliki paradigma, pendapat, metodenya atau mungkin caranya sendiri ya. Yang penting di sini dia cara untuk sampai ke sana ya atau ke output yang sudah didefinisikan, oke, itu banyak beragam. Oke. Kalau sama Pak Barja, ada mungkin ya sangat kecil kemungkinan sama, tapi saya yakin ya secara garis besar, oke, awal ya memperoleh ya algoritma ini pasti berbeda-beda ya. Kalau tadi misalkan 5 tambah 5 sama dengan 10, ternyata 100 dibagi 10, 10 juga ya. 2 dikali 5, 10 ya. 4 ditambah 6 ditambah 0 sama dengan 10. Jadi sangat banyak ya. Nah, inilah kita sebut dengan algoritma. Jadi algoritma sebenarnya rangkaian proses atau cara atau langkah-langkah yang diambil, disusun, dikerjakan secara berurutan dengan batas tertentu. Ya, jadi untuk melaksanakan prosesnya ini ada batasnya ya. Oke, untuk menghasilkan output yang sudah didefinisikan. Oke. Nah, di algoritma ternyata kita akan mempelajari beberapa ya.
biar bisa berinteraksi dengan sistem. Kalau saya berinteraksi dengan Jamal, Haidar, dan yang lain menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Jepang ya, bahasa Jawa ya. Nah, sekarang kita akan berinteraksi dengan bahasa pemrograman tertentu, yakni misalkan Pascal, Python, Java, dan yang lain ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sampai saat ini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ya ada ya. Nah, kalau sudah, nah teman-teman di sini, oke, kita lanjut ke berikutnya, yakni di algoritma pemrograman akan diajarkan tentang tipe data. Tipe data ini sama sih sebenarnya ya. Pernah kita sampaikan juga ya secara verbal ya, misalkan ya. Halo, saya Barja ya. Saya berusia 33 tahun dan saat ini berada di kabupaten ya. Email saya abcde@gmail.com dan phone number saya 08123. Oke, nah dari sana kalau kita cek ternyata ada komunikasi kalimat yang disampaikan. Kalau kalimat kita cek lagi, ada yang alfabet, ada yang bilangan. Oke, alfabet ada yang satu alfabet kita sebut dengan char. Oke, ada yang rangkaian alfabet char ya atau minimal satu ya, atau mungkin nama, atau mungkin tulisannya valen, fatur ya, itu lebih dari satu karakter kita sebut dengan string. Oke. Apa yang membedakan Pak Barya? Besar atau ukuran ya, size dari memori. Oke. Nah, memorinya ada yang 1 byte, ada yang 16 byte, ada yang sampai mungkin 64 byte ya, berbeda-beda ya. Bahkan 1 bit pun ada, yakni tipenya boolean ya. Kenapa 1 bit? Nilainya hanya 2 ya. 1 bit berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Yakni hanya ada true atau false. Sedangkan untuk bilangan ya, selain alfabet ya, ternyata ada bilangan. Bilangan di sini ada 2 tipe ya. Bahkan kalau kita kaji lagi, ada nanti bilangan kompleks ya. Kita fokus ke bilangan 2 yang sangat benar-benar kita gunakan saat ini, yakni adalah bilangan bulat atau kita sebut integer atau discrete. Yang kedua, bilangan pecahan atau continue atau real ya. Untuk bilangan discrete ya, bulat, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 10, 100, 200, 1000, min 40, min 5, min 1 ya. Bilangan bulat. Sedangkan bilangan pecahan 1/7. Nah, oke. Okay. 3,14 min 7,7777 misalkan seperti itu ya. Itu adalah bilangan kontinu ya. Oke, paham ya perbedaannya. Nah, setelah itu ke tipe data akan masuk ke percabangan ya. Nah, di percabangan di sini dia seperti kita sebut kondisi lah ya. Apa dimaksud dengan kondisi? Artinya ada syarat, ada kondisi, ada kriteria, ya, ada ketentuan yang harus dikerjakan, ya, yang harus dipenuhi agar aksi bisa dikerjakan. Oke. Contoh, kalau kita misalkan di bahasa Indonesianya, ya, kalau hari ini hujan, maka, oke, saya akan belajar di rumah saja. Ya, ada kalau ya, ada kalaunya. Jika sama juga ya, bila ya, bila hari ini hujan, ya, maka saya akan diam di rumah atau belajar di rumah. Atau mungkin seperti ini. Jika saya juara di lomba internasional, maka ibu akan memberikan hadiah. Oke. Nah, ya, ada kondisinya seperti itu ya. Nah, di sini sama ya. Ada if else seperti itu ya.
Oke, selamat bergabung ya Renaldi. Oke, teman-teman ya. Lalu ada perulangan misalkan ya. Perulangan ya di sini sama seperti kita di tiap hari ya. Selama masih bernafas ya berarti aktivitasnya pun diulang ya di hari Senin, hari Selasa. Tapi berbeda-beda Pak Barja aktivitasnya apapun lah itu ya. Seperti itu. Kalau Senin sampai Jumat, pasti ya saat ini kalian akademiknya adalah kuliah dan mengerjakan tugas ya. Oke, atau mungkin kegiatan yang lain ya. Seperti itu dia hari Senin, hari Selasa, itu ya diulang terus. Sampai kapan? Tentukan ya. Apakah boleh sampai selama-lamanya? Ya pasti ada berhentinya juga ya. Oke, kalau kita misalkan berinteraksi dengan komputer ya, pasti apa namanya? Ada istirahatnya ya. Tapi Pak, servernya aplikasi tertentu tidak pernah istirahat. Kata siapa ya? Mereka itu servernya pun istirahat ya. Cuma dilakukan ada namanya ada apa? Server yang lain dinyalakan, ya ini istirahat maintenance gitu ya. Nanti begitu disatukan ada migrasi data ya, ada file over. Oke, pasti ada masa-masa istirahatnya kayak gitu ya. Oke, itu adalah perulangan ya. Jadi diulang ya. Dan perulangan di bahasa pemrograman itu banyak. Ada yang menggunakan strukturnya for, ada yang while, do while, repeat until ya. Atau mungkin yang tipenya generik. Banyak ya. Apa generik? Ya, biasanya berkaitan dengan kalau di bahasa Python itu list atau tuple ya. Kalau di bahasa pemrograman Java array list ya, seperti itu ya. Oke. Kita akan fokus mungkin teman-teman yang sederhana. Nah, ini ada tulisan print hello world ya. Saya gunakan dari online Python compiler ya. Nah, teman-teman kalau sudah ada installernya silahkan. Oke, ini saya gunakan yang online. Jadi yang memiliki smartphone ya bisa juga dari HP-nya tidak hanya bermain Mobile Legends atau mungkin bermain apa Angry Bird ya, tapi bisa menambah ngodingnya, tambah ya bikin codingan di smartphone-nya. Ini contoh ada print hello world ya. Nah, lalu kita bisa klik run di sini, maka akan muncul di konsol tulisan hello world ya. Tidak ada yang asing ya. Oke, kalau lebih jelas lagi sebenarnya di sini harus ada titik koma ya untuk bahasa pemrograman selain Python. Oke. Ini print hello world saya yakin sudah tahu. Nah, sekarang contoh oke untuk misalkan ini kita sebut pejuang Python ya kayak gini ya. Contoh sekarang ya kita hendak mengecek ya ada suatu bilangan A dan B mana yang lebih besar ya. Katakanlah di sini ya untuk variabel langsung kita tuliskan saja A misalkan ya sama dengan 100. Maka A ini dia variabel. Apa variabel Pak Barja? Variabel adalah ya, suatu referensi atau alamat ya, yang digunakan untuk menampung nilai. Kalau di bahasa pemrograman Python, kita langsung menuliskan A sama dengan 100. Ya, di bahasa MATLAB juga seperti ini ya. Tapi untuk bahasa pemrograman C, C++, PHP ya, Java atau Android ya, kita akan memberikan tipe datanya dulu ya, baru akan di, dilanjut seperti itu ya. Nggak bisa kalau kita tidak mendeklarasikan apa tipe datanya dia. Nah, kalau di Python karena sudah apa bahasa tingkat tinggi dia ya, oke, maka otomatis akan dibuatkan seperti ini ya. Oke, ini masih sedikit yang hadir. Apa ada perkuliahan? Halo? Silakan Pak sama webinar. eh, ada webinar Pak, rekan. Oh, ada webinar ya. Oke. Oh, ya udah ya. Saya kira karena hari ini rapat sampai jam setengah 1 ya.
maka jam satunya kosong ya, bisa diisi dengan pemrograman ini. Oke, oke ya. Terima kasih informasinya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita tetap ya lanjutkan. Oke. Ini oke, kita lanjut ya. Nah, A-nya sudah, sekarang kita ke B ya. Misalkan B-nya sama dengan 200 seperti ini ya. Nah, kita akan melakukan pengecekan ya. Jika seperti ini, sudah paham ya? Jika ya, jika A lebih besar dari B, oke, maka titik dua kita akan sampaikan print di sini dia, oke, nilai A lebih besar dari B. Setuju ya? Kalau dia A tidak lebih besar dari B, bagaimana Pak Barja? Maka ada dua kemungkinan. Yakni kemungkinan pertama, dia lebih kecil. Kemungkinan berikutnya, nilai A sama dengan B. Begitu ya. Nah, sekarang else if A kurang dari B, maka kita akan katakan print di sini nilai A lebih rendah, lebih kecil ya dari B. Seperti ini ya. Kalau tidak dua-duanya berarti else. Nah, ini ya. Else print. Di sini dia else. Oke, di sini nilai A sama dengan nilai B ya. Seperti ini ya. Oke, ini contoh yang pertama ya. Kita akan membahas tentang pengecekan ya A dan B ya. Hanya 100, maka seperti ini dia. Lalu apa Pak Baja? Kalau kita tuliskan tanpa elif tapi if semua. Oke, silahkan kita coba ya. Kita coba di sini ya. Kalau kita hilangkan L-nya di sini, oke, program masih jalan ya. Tapi apa yang terjadi dia seperti ini kita cek. Oke, untuk saat ini sama ya. Tapi secara eksekusi baris ini berbeda ya. Kalau sebelumnya kalau kita tambahkan dengan L ya, jadi dicek apakah 100 kurang lebih besar dari 200, tidak, dia ke sini ya. Apakah 200 100 lebih kurang dari 200? Benar. Oke. Kalau benar, dia akan mengerjakan ya. Mengerjakan cetak. Ini dia ya, dicetak. Oke. Kalau dia ada lagi ya, nah maka akan diabaikan karena ada kata-kata L ya, seperti itu. Tapi kalau semuanya if, nah ini bahaya ya. Contoh nanti kita akan bermain terutama di mana ya? Di tentang apa ya? Penentuan indeks nilai ya. Ini contoh pertama ya. Ini contoh pertama. Oke, kita ke contoh berikutnya ya. Contoh ada nilai UTS, misalkan UTS-nya 90 ya. Ada UAS misalkan 85, ada kuis sama dengan 70 dan tugas sama dengan 80. Ini contoh ya. Lalu ada rataan nilai. Di sini UTS kita tambahkan dengan UAS, tambahkan dengan kuis, tambahkan dengan tugas ya. Lalu dibagi 4. Oke. Lalu kita akan menentukan nilai rata-rata atau nilai rataan A diperoleh kalau nilai akhirnya minimal 80, sekian ya, sampai 100. If ya, if nilai rataan lebih besar dari 80,
Tapi atau dan rataan di sini masih lebih kecil sama dengan 100, maka kita sampaikan di sini dia print, oke, indeks A ya. Ini contoh ya. Oke. Elif ya, elif rataan ya, rataan lebih besar dari 75, oke, tapi ya rataan kurang sama dengan 80, maka print ya indeksnya adalah misalkan indeks AB ya, seperti ini ya. Elif, oke, elif rataan lebih besar dari 70 ya, dan ya, rataan ya kurang sama dengan 75, maka print di sini dia indeksnya adalah B ya. Oke, elif. Oke, di sini cek lagi rataan. Di sini ada rataan besar dari 60, tapi rataan di sini dia kurang sama dengan 70, maka kita akan tulis di sini dia print indeks C ya, seperti ini ya. Else yang lain misalkan tidak lulus ya, print, oke, indeksnya adalah sorry, indeks ya adalah E ya, contoh seperti ini ya. Nah, kalau kita eksekusi ya, kita cek rataannya berapa nih ya, 90 ditambah 85 ya, 175, 245, lalu 325 ya. 325 kita bagi dengan 4, maka hasilnya adalah 80, sekian ya. Maka harusnya nilainya adalah A ya. Oke, ini sepertinya apa ini? Ayo, ayo, mangga. Oke, kita cek di sini halaman UAS bagi tugas. Ada yang keliru. Server is lost ya. Oke, kita kopas dulu. Ini koneksi internet tidak maksimum ya. Di sini nah, nilainya adalah indeksnya A ya. Ini dia. Oke, tidak ada rataan UTS kuis tugas dibagi 4 ya. Oke, ini kenapa nih? Indeks sama dengan A ya. Harusnya muncul tulisan itu ya. Ini kita gunakan yang lain ya. Kita gunakan dari W3School ya. Kita gunakan yang Python. Nah, gini ya. Ini salah satu web tutorial yang bisa teman-teman gunakan ya. Ini banyak nih. Misalkan kita contoh di sini ya. Contoh di sini. Oh, sorry, sorry ya. Contohnya mana ya? Untuk if else. Nah, ini dia ada try it yourself ya, misalkan seperti ini ya. Kita coba di sini. Nah, ini ya. Kita coba run. Yang baru masuk Raditya ya. Selamat bergabung ya Raditya.
ini kita bukan N-nya dan ya, ini bahasa Java ya. Oke, ini N tulisan seperti ini ya, N ya, dan ya, N. Oke, ini bahasa C atau Java ya, seperti ini ya. Oke, coba di sini. Oke, pejuang Python ya. Di atas ada tulisannya ya, pejuang Python. Oke, nah indeksnya A ya. Oke, ini ya. Ini pun harusnya bisa tadi ya kalau kita ganti ini N ya. Dia N. Oke, ini oke, M ya. Cek ya, indeks sama dengan A ya, sama ya. Ini pun sama ya. Bisa online gdp.com atau Web3 School ya, atau mungkin yang lain ya, silahkan. Nah, di sini kalau misalkan kita ganti UTS-nya sekarang 60 ya. Kira-kira berapa nih? Berkurang 30, berarti 290. Mungkin indeksnya adalah B ya. Oke, dia di sini ya. Nah, oke, indeksnya adalah B. Jadi kalau kita gunakan elif, ketika dia sudah pilih B, maka dia akan di luar else terakhirnya. Maka dia di sini ya, setelah selesai. Print ya, selesai. Oke, itu ya. Dia akan langsung selesai B ya. Setelah B ditampilkan, dia akan selesai. Nah, berbeda kalau kita hapus else-nya di sini, maka dia akan memeriksa. Semua ini akan diperiksa ya. Kan tidak ada masalah Pak Barja. Nggak ada masalah ya. Tapi dari segi komputasi itu memberatkan ya. Kenapa memberatkan? Karena butuh resource memory dan waktu proses tambahan. Tapi Pak Barja, ya, laptop saya sudah DDR-nya 100 ya. RAM-nya sudah 700 giga, bukan laptop kita ya. Oke. Nah, nanti kalau kita pernah ikut Olimpiade komputer ya, kalau bisa ya oleh panitia atau juri itu akan dicari cara yang paling mangkus, cara yang paling efisien ya, paling singkat. Bagaimana caranya? Misalkan nanti diminta menghasilkan suatu deret. Ternyata deret kalau kita gunakan perulangan biasa, dia butuh iterasi satu per satu ya. Butuh resource yang sangat banyak. Apalagi kalau hendak membuat matriks ya. Karena itu kita bisa menggunakan suatu metode atau function atau prosedur ya secara rekursif. Nah, itu caranya ya. Oke. Ini kalau kita run, maka akan satu per satu ya, akan dieksekusi dia. Oke. Dia akan mengeksekusi indeks ini, dicek tidak ke bawah ya, tidak ya, ke bawahnya iya. Di sini dia dicek lagi ya, tidak. Di sini dia dicek ya, masuk ke else ya, dan terakhir selesai. Oke. Nah, itu perbedaannya ya. Sehingga kita butuh tambahan yakni else ya. Ada kata-kata else. Oke. Ini nanti dari segi tracing atau kita sebut dengan flowchart ya. Nanti teman-teman akan jumpai di pengujian perangkat lunak atau validasi perangkat lunak mata kuliah di semester berikutnya. Ada perbedaan dari kode program yang sederhana seperti ini. Oke. Nah, ini ya teman-teman yang harus diperhatikan ya. Kalau misalkan contoh ini sangat sederhana ya. Lalu bagaimana Pak Barja kalau untuk misalkan mengecek bilangan genap atau ganjil? Masih sama ya, katakanlah ada suatu variabel angka sama dengan 90 ya. Lalu kita cek dia di sini ya. Bagaimana definisi bilangan Teman-teman kalau ada yang pengen didiskusikan atau penasaran apa gitu tentang sesuatu di putih, silahkan. kenapa Celsius?
Ya, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Kepo gitu ya. Apa sih basis data itu? Oh, bukan ya. Saya kira mau bertanya. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Bagi teman-teman yang memiliki device lebih dari satu, bisa apa tadi ya, tetap ada apa meskipun tidak wajib sifatnya bisa mengikuti studi pemrograman ini. Oke. Karena apa bisa membantu ya memperdalam pemahaman tentang algoritma ya. Oke. Oke, tidak ada yang bertanya ya, saya lanjut ya. Nah, ternyata definisi bilangan genap ya, yang kita pahami adalah 90 ya, atau mungkin yang 90 deh. Nah, 9 aja ya. Bilangan genap atau bukan dia. Nah, gitu ya. Kayaknya kan seperti itu dia. Bilangan genap bukan enggak? Bukan ya. Taunya dari mana tuh? Karena bilangan genap Pak Berja, kalau dia dibagi dengan angka 2 akan bersisa 0. Bisa ya? Atau yang kedua ya, kalau kita mulai dari angka 0 ya, kita tambahkan 2 terus-menerus ya, sampai nilainya mendekati atau sama dengan angka yang hendak ditentukan tadi. 0 tambah 2 sama dengan 2. Ya, jadi kalau kita mau menentukan nih banyak caranya ya. 0 tambah 2 ya sama dengan 2 ya. Tambah 2 lagi sama dengan 4, tambah 2 sama dengan 6, tambah 2 sama dengan 8, tambah 2 sama dengan 10. Dia nggak sama ya. Dia di antara tengah-tengah 10 dan 8. Oke. Atau mungkin cara kedua, kita bisa lakukan pengurangan ya. Misalkan 9 dikurangi 2 sama dengan 7, dikurangi 2 sama dengan 5, dikurangi 2 sama dengan 3, dikurangi 2 sama dengan 1 ya. Dia masih bersisa 1. Sedangkan kalau angka 6 misalkan dikurangi 2 sama dengan 4, dikurangi 2 sama dengan 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ketika bersisa 0 di akhir ya, maka dia pasti bilangan genap. Maka angka 6 merupakan genap. Sedangkan 9 tidak ya. Oke. Nah, kita akan menggunakan definisi-definisi yang seperti ini dan banyak caranya. Ya, ini baru satu cara ya. Jadi kalau kita menggunakan sisa bagi, kita bisa mengatakan dengan menggunakan operator modulo ya. Jadi kalau angka kita lakukan modulo dengan 2 sama dengan 0. Oke, perhatikan di sini dia ya modulo artinya sisa bagi ya. Maka kita akan menyampaikan di sini print bilangan genap ya. Selain itu else kita sampaikan bilangan ganjil ya. Ini kita coba compile dan run. Ternyata 9 merupakan bilangan ganjil ya. Kalaupun mau dikasih angkanya silahkan angka, koma ya, titik 2 seperti ini ya. Ini pun sama angka titik ya, titik 2 seperti ini ya. Oke. Cara yang berikutnya Pak Warja, nah, kita bisa membuat metode sendiri ya. Yakni modulo sendiri kita bisa buat metodenya ya. Tapi nanti ya. Oke, ini yang berkaitan dengan kondisi-kondisi ya yang sangat sederhana. Oke. Selain ini, nah teman-teman mungkin sudah sampai materinya ke perulangan ya. Oke ya. Kita ini dulu ya di perulangan. Oke, ini tidak bisa. Ya, saya kira bisa atau di sini deh ya. Oke, di sini aja. Oke, di perulangan, nah di sini kita akan coba menggunakan apa namanya perulangan while ya. Oke, membahas tentang perulangan butuh 3 minimal ya. Yakni mulai dari mana? Oke,
lalu kondisi berhentinya sampai kapan, dan ada pencacah atau kita sebut dengan increment atau decrement ya. Contoh yang berkaitan dengan perulangan biasanya itu dikaitkan dengan suatu deret bilangan ya, atau di suatu sistem perbankan akan dicek ya, biasanya di akuntansi ini ya, suku bunga total di bulan pertama, suku bunga yang di bulan kedua, ketiga dan seterusnya ya, bisa seperti itu ya. Kita sekarang fokus ke bilangan diskrit atau bilangan bulat ya. Oke, contoh saat ini kita hendak diminta membuat suatu deret bilangan genap ya, 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ya. Oke. Berkaitan dengan deret tadi ya, harus kita pahami ya. Dia mulai dari mana sampai kapan mau ditampilkan dia. Oke. Dan increment-nya ya. Increment ini pencacah, penghitung nomornya. Oke. Nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke. Nah, kita akan tulis di sini dia, yakni katakanlah ada variabel pencacah namanya adalah K ya. K sama dengan 1 ya. Selama while ya, K masih lebih kecil sama dengan batasnya, katakanlah ada 20. Oke. Atau di sini aja ya, batas deret kita sebut di sini batas sama dengan 20 ya. Kita ganti ini dia dengan batas. Lakukan apa? Oke, lakukan pengecekan yang sebelumnya tadi ya. Apakah K di mode dengan 2 bersisa 0? Kalau ya, maka tampilkan K ya. Tampilkan K ya, kasih spasi ya, seperti itu, atau mungkin kasih koma lah. Biar dia tidak ke bawah, tambahkan lagi N-nya sama dengan karakter kosong ya. Endel atau N kayak gini ya. Coba dulu deh kayak gini ya. Nah, setelah ini dia K-nya kita tambah K yang baru ya. K yang baru sama dengan K yang lama tambah 1. Oke. Udah selesai ya, akan selesai. Tambahkan lagi di sini print, misalkan adalah selesai ya. Ini adalah deret bilangan genap dengan cara pertama ya. Kita coba run. Oke, nah ini ya. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Kalau mulai dari 0, apakah bisa? Kita ganti. Bukan dari 1 ya. Nah, maka kita ganti dia dengan 0. Mungkin bisa kita kopas saja ya, copy paste. Nah, di sini kita coba copy paste, kasih pemisah dulu nih dia, print ya, misalkan seperti ini. Oke, biar ganti baris ya. Jangan K lagi, misalkan sekarang I ya. I kita ganti ini I dia, ini I, dan I-nya bukan dari 1 tapi dari 0 ya. I kurang dari batas ya. Oke. Silakan Muhammad Zaki Yudin ya, sudah hadir. Oke ya, while I kurang sama dengan batas, tampilkan I, lalu I yang baru sama dengan I yang lama tambah yang baru, seperti ini ya. Kalau hendak dimulai dari 0 ya, seperti ini ya. Kalau dari 1, maka kita mulai dari 1 ya. Silahkan. Sintaks ada kesalahan. Nah, kalau menemukan seperti ini tidak masalah. Oh, ini dia tidak diupdate oleh tanda petik ya, atau mungkin tanda petik 2, boleh bebas ya. Lain 18 ada yang salah tadi. Nah, ini perbedaannya dia. Kalau di atas dia dimulai dengan 2, 4, 6 dan seterusnya. Kalau di bawah dia dimulai dengan 0 ya. 0, 2, 4, 6, 8 ya. Ini dari mana Pak Barjah dapatnya if seperti ini? Barusan kita mempelajari ya untuk mengecek bilangan genap. Nah ya, ada di sini ya tadi ya. Untuk ngecek bilangan genap, nah sama seperti ini dia ya. Kalau dia genap, maka tampilkan. Kalau tidak, ganjil pasti ya. Kalau ganjil mungkin tidak perlu ditampilkan ya. Ini 9,
ganjil di sini ya. Kalau 90 berarti dia akan bilangan genap ya. Cek ya, ternyata hasilnya adalah bilangan genap. Oke. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Oke. Sejauh ini adakah yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, nah kita akan memperhatikan cara kedua untuk mencetak bilangan genap. Nah, bagaimana? Cara pertama kita gunakan dengan menggunakan modulo ya. Kita sebut ini adalah dengan cara pertama ya. Cara pertama, oke. Kita gunakan dengan prinsip atau definisi ya. Definisi bilangan genap. Oke. Yakni bilangan kalau kita bagi dengan angka 2 bersisa 0 ya. Jadi dia habis ya, seperti itu. Habis dibagi angka 2. Oke, paham ya? Cara kedua bagaimana Pak Barja? Nah, cara kedua kita akan gunakan cara kedua ya. Ada istilahnya dulu kalau di SMA atau SMP kelas 3 kalau nggak keliru, ada istilahnya ini adalah deret aritmatika. Dia punya rumus ya. Ini UN sama dengan A plus N-1 dikalikan beda. Oke, pasti ya, sudah paham nih ya. UN adalah suku ke N. A adalah suku pertama. Oke, N ini akan diulang ya. Dari I atau K sama dengan 1 sampai dengan batas. Kalau B adalah beda antar suku. Di sini dia lihat perbedaannya dari 0 ke 2 berbeda tambah 2. Oke, 2 ke 4 tambah 2 dan seterusnya ya. Sama ya. Oke, maka kita akan katakan di sini UN sama dengan A plus N-1 kita kalikan dengan beda ya, seperti ini. Kita punya semua nilai-nilainya di sini sama dengan A-nya adalah 0 ditambah dengan N-1 bedanya adalah 2 ya. Sehingga di sini sama dengan 0 tambah apapun ini ya identitas dia ya. Maka tinggal 2N min 2 ya. Sekali lagi N akan diulangi ya dari iterasi K sama dengan 1 sampai batas deret. Nah, gini ya. Jadi kita butuh variabel tambahan namanya UM ya. Kita sebut batasnya adalah yang baru adalah N sama dengan 20 ya. Lalu ada variabel K, apakah sudah K? K sudah ya. I juga sudah, mungkin yang baru ya, sekarang J mungkin ya. Oke, sekarang J, katakanlah J seperti itu ya. J sama dengan 1, while, di sini kita punya while J kurang ya, dari sama dengan N, apa yang dilakukan? Ada rumusnya, UN sama dengan ya, 2 dikali dengan N, ya, N-nya mulai dari J ya, dikurangi 2. Setelah itu kita tampilkan UN. UN tampilkan, kasih koma, dan N sama dengan seperti ini ya. Jangan lupa J yang baru sama dengan J tambah 1 ya. Ini sudah selesai seperti ini ya. Oke, kita kasih tulisan mungkin di sini print biar berbeda ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kita cek apakah sama nilainya, harusnya sama. Paling atas ini ya, sekarang paling atas. Kita cek dia 0, 2, 4, 6, 8 sampai 38 ya. Tapi yang di sini intinya dia sama, yakni menghasilkan bilangan genap ya, 0, 2, 4, 6, 8 ya. Ini adalah cara kedua. Jadi ada cara pertama, cara kedua, cara ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya. Kenapa bisa seperti itu Pak Baryan? Nah, selamat datang ya di informatika ya, di algoritma. Oke. Masing-masing orang memiliki algoritma. Kita tidak boleh menjudge ya atau menghakimi algoritma kamu jelek, bukan ya.
Tapi kalau di akademik ya, kalau ada yang mengatakan seperti itu, anggap saja itu adalah kritik atau masukan ya, atau saran. Berarti program kita diperhatikan ya. Oh iya ya, ini terlalu lama gitu ya. Yang di akademik kalau justru dikritik itu atau diberi masukan, kita berterima kasih ya, karena memiliki banyak apa namanya tambahan ya. Oke. Oh pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Saya nggak bisa ngikutin yang tadi, Pak. Jadi menurut saya terlalu cepat. Oh Renaldi tapi baru hadir atau sudah Dari tadi, dari? Pak. Oh alhamdulillah ya. Yang ini, Pak, yang looping aja, Pak. Oh yang looping. Baik 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 ya. Terima kasih ya. Oke. Kita kembali lagi yang looping cara pertama ya. Kita memiliki di sini ada beberapa cara untuk bilangan genap ya. Nah, cara pertama dengan definisi bilangan genap, yakni ini definisinya dia. Kalau dia dibagi dengan angka 2 menghasilkan 0, maka tampilkan. Oke. Nah, di looping ya kita dengan struktur while ya semuanya sama struktur while, ada for, ada do while, ada mungkin nanti repeat until ya. Nah, dia memiliki 3 kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, K sama dengan 1 sebagai nilai awal. Mau mulai dari mana? Gitu ya pertanyaan. Jadi satu ya nilai awal atau inisiasi. Yang kedua, kondisi ya. Sejauh atau selama kapan iterasi perulangan akan dikerjakan ya. Kondisi ini dia bernilai boolean, true atau false. Nah, selama masih true, selama masih menghasilkan benar, maka akan dikerjakan ya. Taunya dari mana nilai benar itu tidak? Kita melihat operator logika dan operator perbandingan ya. Di logika matematika sudah ya, bahkan ada saya yakin tuh teman-teman SOP ya, kanonik ya, apalagi ya kemarin ya. Itu seru ya, ada peta Karnaugh ya. Banyak ya, emang makin lama makin seru ya. Oke. Jangan sampai kita mengatakan, oh sulit ini ya, apalagi gitu ya. Nah, semakin lama kita mengeluh, nah maka akan berdampak ke kita sendiri ya. Kalau ada hal yang baru, kita akan menyampaikan, wow seru ini. Jadi otak tidak akan langsung mengset untuk membuat kita lazy ya, tapi akan cenderung antusias ya. Nah, di akademik ya, saya pun sering bertanya ke mahasiswa. Saya pun sering bertanya ke rekan-rekan dosen ya, bahkan ke beda kampus. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru di situ ya. Oke. Nah, seperti ini barusan Pak pelan-pelan ya, karena saya baru memahami tentang looping. Bagus ya. Nah, ketika mengatakan otak sedang bingung, berarti kita sedang hidup. Oke, kita sedang berpikir. Tadi gimana ya? Gitu kan ya. Oke, berarti dia sedang menangkap ya. Sedang apa? Benang merahnya sedang disusun oleh otak kita. Ini gimana sih benang merahnya kemana? Ya, tentang apa dia? Nah, di sini kita ingin menampilkan deret bilangan genap. Langkah pertama kita tentukan dulu ya metodenya. Kalau berdasarkan definisi dia seperti ini. Oke. Kalau yang kedua tadi kita gunakan namanya adalah rumus ya, rumus deret aritmatika ya. Atau cara ketiga, cara keempat setelah ini ada ya. Untuk bilangan genap dengan cara yang pertama di sini ya, tadi sudah ada nilai awal perulangan dimulai. Di sini ada kondisi perulangan akan dikerjakan atau tidak, dan terakhir namanya adalah increment dan decrement. Selalu seperti itu ya. Yang paling penting 3 hal itu, oke. Kalau ini dia tidak perlu ada, tidak masalah ya ini ya. Ini pun tidak, hanya ini saja ya. Jadi kalau misalkan diminta membuatkan dalam bentuk perulangan while ya untuk deret bilangan, maka yang harus kita tentukan adalah batasnya ya. Batasnya sampai kapan? Misalkan sampai 100, oke. Terus dia mulainya dari mana? Katakanlah di sini ada pencacah ya. Pencacah sama dengan 1, bukan penjajah ya, atau penghitung ya, penghitung nomornya ya. Oke, setelah itu tuliskan while ya.
while pencacah atau penghitung ya masih lebih kecil atau sama dengan ya dari batasnya sini batasnya, maka lakukan aksi-aksi yang berkaitan dengan bilangan genap tadi. Oke, dan di akhir ya di sini saya kasih tanda nih aksi-aksinya di sini dikerjakan ya. Dan berikutnya adalah pencacah yang baru sama dengan pencacah yang lama atau sebelumnya tambah satu. Nah, seperti ini dia ya. Jadi semuanya memiliki untuk perulangan kurang lebih seperti ini ya. Ini namanya satu perulangan. Nanti akan ada perulangan, dua perulangan, tiga perulangan, atau ada di dalam perulangan, ada perulangan. Kita sebut dengan perulangan bersarang ya. Nah, perulangan bersarang ini lebih wow lagi ya. Bisa berkaitan dengan matriks. Matriks kenapa sih Pak Barga? Nah, matriks kan representasi dari suatu gambar, dari suatu video ya, atau mungkin suatu lagu MP3, MP4 atau dan yang lain. Oke. Terus apa? Saya bisa ngapain? Nah, saat ini teman-teman mungkin paham ya, ada fingerprint ya, ada retina scanning ya, ada pengenalan wajah ya, atau mungkin kalau di aplikasi beberapa media sosial ya, misalkan mukanya atau wajahnya bisa ditambah-tambahin ya, bisa ditambahkan kupu-kupu atau mungkin diganti ya, atau ada yang apa tuh, yang menirukan lagunya orang apa ya, aplikasi lagu-lagu misalkan saya ngomong ya, nah itu gambar A digabung dengan gambar B yang berubah itu dia di bagian bawahnya ya. Jadi seakan-akan di bagian mulut itu dia lagi apa tuh? Lagi bernyanyi ya. Ya kan ya. Nah, ada hal seperti itu ya. Nah, dari sana ya, teman-teman ya, bisa menggunakan perulangan 2 kali, 3 kali, nested perulangan, atau mungkin yang berkaitan dengan ilmu-ilmu steganografi, kriptografi ya. Apa itu Pak Barja? Ilmu-ilmu terkait dengan penyandian data. Kenapa perlu disandi ya? Apakah seperti password? Password itu dia bukan disandi ya. Kalau yang di awal tampaknya itu namanya di hidden ya. Kita menuliskan misalkan sandinya adalah 1 2 3 4 5, maka akan muncul hanya asteris atau mungkin bulat-bulat saja. Oke. Nah, kalau disandi dia misalkan ada tulisan saya Barja, saya berusia 32 tahun ya, atau 33 tahun dan saat ini berdomisili di Bandung, maka akan diacak bit-bitnya menghasilkan tulisan yang tidak dimengerti ya, bisa berupa ASCII atau mungkin karakter-karakter baru ya yang tidak memiliki arti di bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, bahasa Jerman ya, karena diacak bitnya. Oke. Kenapa perlu ada seperti itu? Karena harus kita batasi ya. Siapa saja yang boleh mengakses data ini, dokumen ini, siapa gitu ya. Tidak sembarang ya. Oke. Kalau semuanya bisa diakses berarti tidak ada apa namanya pengamanan data ya. Apalagi sekarang banyak beberapa aplikasi kalau teman-teman tahu tuh, apalagi emang sengaja dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu ya, ketika misalkan mengirimkan data, saat itu kita lagi login ya di suatu aplikasi, maka akan terpampang ya, oh dia login dengan username ini, pinnya atau passwordnya ini dia. Apalagi kalau teman-teman nanti bertanya ya ke fakultas lain, ada aplikasi entah Metasploit ya, atau Wireshark, atau mungkin apa lagi ya. Itu kalau kita gunakan, kita bisa memantau ya user tersebut ya sedang mengakses akun aplikasi ini. Username-nya jelas, misalkan username-nya adalah Power Rangers, passwordnya 1 2 3 4 5. Nah, itu bahaya ya. Tahu kan ya kalau data pribadi terpampang ya. Oke. Apalagi ya memiliki yang terkaitan dengan nomor rekening ya, atau mungkin apa yang lain lah bisa disalahgunakan. Oke. Nah ini gunanya ya seperti itu. Kalau tadi saya sampaikan berkaitan dengan deret ya,
atau mungkin di sistem perbankan seperti itu. Oke. Nah, seperti ini yang harus kita tentukan dulu ya di perulangan dengan struktur while ya. Jadi ini adalah nilai awal si pencacah, lalu ada kondisinya ya, harus bernilai true. Nah, seperti ini. Oke. Boleh ditambah lagi Pak Barja, silahkan. Misalkan n true misalkan boleh seperti ini atau mungkin dan 10 lebih kecil dari 100. Masih bisa dia ya. Ini dia bernilai true, di sini dia bernilai true. Ya. Kalau operator n atau gerbang logika n gimana tuh? Logika matematika? Maka kalau n dua-duanya A dan B harus bernilai true ya. Kalau OR Pak Barja, salah satu saja boleh, satu true, maka yang lain akan benar. Kapan kita gunakan AND atau OR? Sesuaikan. Ya. Di saat itu kita sedang menyusun apa? Gitu ya. Apakah OR semua Pak Barja? Ya silakan kalau memang di soal OR semua silakan ya. Seperti itu. Oke. Nah ini ya memang apa namanya? Ketika pun kita sudah mengetahui ya keyword ya atau mungkin sintaks, tapi peruntukannya. Nah, kapan kita harus tahu? Berarti sering mencoba. Misalkan saat ini setelah nanti akan saya share videonya, teman-teman nanti coba lagi ya. Boleh nggak Pak Barya kita tulis di kertas? Boleh silakan ya. Atau langsung di PC, di editornya, bagus. Atau pakai smartphone ya. Coba satu persatu tulis while k ya, titik dua segala macam ya. Ditulis lagi satu persatu ya. Kenapa? Nah, semakin kita dekatin seperti ini dia, soft skill ya yang berkaitan dengan pemrograman akan membuat seperti menjadi apa? Alam bawah sadar ya. Jadi tanda kutip naluri lah atau insting. Oh, dia seperti ini maksudnya. Oh, ini kayak gini dia, ini kayak gini dia. Oke. Nah, kalau algoritma sudah kita handle ya, maka bahasa apapun nanti ya, mau Java, MATLAB ya, Android ya, nanti ada yang ingin bikin aplikasi Android ya atau mungkin bahasa yang seru ya misalkan Google Language ya atau Golang ya, Golang bahasa Go atau PHP nah itu banyak di situ ya, tapi intinya sama semua ya. Oke, sekali lagi ini ya kita ini sebut dengan nilai awal atau inisiasi ya, nilai nilai awal, lalu di sini dia kondisi. Oke, kita sebut dengan kondisi ya seperti ini, dan di sini dia increment ya, incremental ya, tambah satu tambah dua tambah tiga atau seterusnya. Boleh nggak dikali dua? Boleh ya. Dikali 10 silahkan ya. Dikurangi Pak Barja boleh. Oke, yang penting dia berhingga nanti ya. Kalau dia minus ya maka kita akan sebut ya decrement seperti ini. Ini hanya istilah saja ya. Oke, yang penting ada pencacah atau penghitung ya. Penghitung perulangan ke satu, penghitung perulangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Hanya itu fungsinya dia. Oke. Nah, kalau kita sudah memahami ini dia, nah, kita bisa kembali lagi ya dengan cara kedua ya. Ini cara pertama. Oke. Ada cara kedua. Nah, seperti ini cara kedua. While J lebih kecil atau sama dengan N ya. Ini rumusnya ya. Rumus yang sudah diperoleh dari ini ya. Kita tinggal melihat karakteristik atau polanya. Oke. Ada cara yang lebih simpel lagi. Banyak cara ya. Kita akan sebut di sini misalkan cara ketiga kita akan melihat dari pola ya, pola yang dihasilkan dari seperti ini. Ini adalah suku pertama 0, setuju ya? Suku berikutnya ternyata tinggal ditambah 2, ya. Jadi suku awal, ini suku awal 0 ya, suku pertama. Suku berikutnya tambah 2, tambah 2, tambah 2 dan seterusnya. Lebih gampang ya. Jadi katanya di sini katakanlah ada suatu M ya atau batas deret ya, batas deret misalkan sama dengan
10 ya. Lalu ada variabel pencacah, kita sebut dengan IDX, misalkan IDX sama dengan 1, dan ada variabel suku pertama, kita sebut dengan awal ya. Awal sama dengan 0 ya. Oke. Nah, mulai di sini selagi atau selama IDX masih lebih kecil atau sama dengan batas deret, apa yang dilakukan? Nah, tuliskan print awal. Oke. Hanya seperti itu dia. N sama dengan seperti ini. Lalu awal yang baru ya, awal yang berikutnya maksudnya sama dengan awal yang sebelumnya ditambah dengan 2. Oke. Dan IDX yang baru sama dengan IDX yang lama tambah 1. Udah selesai seperti ini ya. Ini cara ketiga ya. Oke. Kita sebut misalkan ini adalah print cara ketiga ya. Cara ketiga ini kita sebut dengan komputasi numerik ya. Numerik. Ya, numerik. Oke. Nanti ada mata kuliah kalau di sarjana ya, atau teknik informatika atau mungkin teknik komputer lah ya. Itu ada SKS-nya 4 kalau nggak keliru, komputasi numerik ya. Seperti ini dia. Ini saya yakin teman-teman sudah paham ya. Jadi melihat dari karakteristiknya di sini ya. Jadi langkah pertama tulis awalnya, berikutnya awal yang baru tambahkan 2, tambah 2. 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6 ya. Oke. Biar dia maju lagi ya ke indeks-indeks berikutnya, tinggal kita tambahkan indeks yang baru sama dengan indeks tambah 1. Oke ya. Ini pun sama hasilnya ya. Kalau kita cek ini paling pertama di atas. Ini cara ketiga katanya dia ya. 0, 2, 4, 6 ya, sampai dengan 18 ya. Ada 10 karena batas deretnya di baris program 12 ya. Ada 10 kata dia ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, seperti ini dia ya. Oke, kita cek ada yang bertanya lagi. Pak, coba maaf yang cara kedua tadi gimana ya Pak? Cara kedua menggunakan rumus ya, rumus formula aritmatika ya. Dulu kan ada deret geometri gitu ya. Ada mungkin rumus aritmatika gitu ya. Pernah dengar nggak tuh ya? Ada di saya lupa tuh, bisa SMP atau mungkin SMA kelas 1 ya, tentang deret tuh. SMA Pak. SMA ya, iya ya. Oke, nah seperti ini dia. Dia A N min 1 ya, di sini dikali beda ya. Ini contoh ya. Contoh coba nih, kalau kita ganti sekarang 3 ya, 3, 8, 13, 18, terus 23, 28 coba ya, dan seterusnya. Kira-kira AN-nya gimana nih dia? AN-nya bagaimana? UN-nya kita cek di sini ya. Berarti UN sama dengan suku pertamanya 3 ditambah dengan N-1 dikali beda. Bedanya berapa? Bedanya berapa nih? Ada yang tahu? 5, Pak. 5, bagus ya. Ini kalau di soal-soal apa tuh ya, CPNS yang muncul ya. 5, ini 5. Oke. Berarti 3 ditambah 5N min 5 ya. Berarti sama dengan 3 dikurangi 5 min 2 ya. 5N min 2. Oke. Kita coba cek ya. Suku pertama ini 3 ya. Berarti N-nya 1. 5 dikali 1, 5 dikurangi 2. Setuju ya? 3 ya. Nah, yang kedua 8. Dari mana nih 8 nih? 5 kali 2 udah 10 dikurangi 2 8 ya. Yang ketiga ya.
13. Dapat dari mana? Gitu ya. 5 dikali 3, 15. Dikurangi 2, 13. Ya. Ini kita sebut dengan formula deret aritmatika. Ya. Kalau geometri itu seperti yang perpangkatan. Misalkan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ya, dan seterusnya. Ya. Oke. Memang beragam ya, banyak ya. Oke. Seperti itu dia. Nah, kalau untuk bilangan genap, nah kita punya rumusnya dia seperti ini ya. 2n min 2. Oke. Penjabarannya sama, yakni UN sama dengan A plus N min 1 dikali beda ya. Masih sama dia. Oke. Oke ya. Ya, paham ya? Ini cara kedua ya, formula deret aritmatika ya. Cara ketiga kita sebut komputasi numerik. Yang sebenarnya sih pilih salah satu saja ya. Sama seperti saya sampaikan, untuk menghasilkan nilai 7 banyak ya, 3 tambah 4, 14 dibagi 2 ya, 7 dikali 1 ya, 7 ditambah 0, 1 tambah 1 ditambah 5 sama dengan 7, banyak ya. 35 dibagi 5 sama dengan 7 juga ya. Oke, jadi beragam cara bisa kita gunakan ya, dan bisa kita saling share ya. Ini caranya seperti ini, caranya kayak gini dia. Oke. Kalau di ranah akademik itu masing-masing cara dia kemukakan kenapa caranya pakai seperti itu ya. Gimana performansinya, bagaimana analisisnya ya. Dikasih tahu ya, analisisnya seperti ini gini 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 itu ya. Oke. Hasil analisis tersebut penting. Kenapa? Untuk keberlanjutan ya. Contoh yang sederhana misalkan kita di Google Maps enak banget ya menggunakan ya dari Cirebon mau ke Semarang misalkan. Padahal ada sekian banyak jalur ya, mau jalur darat, jalur laut, atau mungkin jalur udara ya. Tapi oleh Google dikasih tahu kalau gunakan jalur darat ya, atau mungkin di darat menggunakan transportasinya roda 2 yakni motor sekian menit. Kalau kita gunakan apa mobil sekian menit, kalau kita gunakan transportasi umum sekian menit ya, seperti itu ya. Padahal komputasinya itu dia tinggi dia. Oke, tahunya dari mana? Nah, kalau kita melihat secara mata sangat cepat ya, oh ini dia sedang merah padat, ini sedang coklat, berarti ada entah perbaikan jalan atau mungkin lumpur atau mungkin banjir ya. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau di namanya itu istilahnya traveling salesman problem ya. Dimana sih si kurir, si tukang nganter ya punya masalah, dia harus kita eh, kasih solusi ya. Inilah caranya. Oke. Dia biasanya menggunakan aplikasi ya. Nah, coba kalau kita gunakan aplikasi yang di Google Maps, kadang bisa diakali ya. Contohnya apa? Oke, tanpa harus ada kendaraan. Oke, pasangkan di setiap 1 meter itu ada smartphone aktif ya, aktif dengan masing-masing SIM card ya, yang berbeda ya. Pasangkan di tiap 1 meter ya, sejauh 2 kilometer. Nah, begitu kita diamkan selama 1 jam ya. Kita coba dalam 1 jam 2 jam tersebut kita refresh tersebut ya dari A ke B tadi, maka lama kelamaan akan dicek sebagai populasi yang padat dengan kendaraan ya, padahal kosong ya. Gitu. Bisa jadi seperti itu ya, ya kan ya. Dianggapnya padat karena panas ya, dari emisi apa gas kendaraan, ternyata hanya dilihat dari kalau kita ngeceknya dia dari
HP yang nyala, oh, ternyata keliru banget ya, sangat keliru ya. Itulah ya yang apa namanya di aplikasi itu ada hal-hal yang mungkin orang tertentu yang sifatnya dia jahil ya, tapi sebenarnya dia memiliki kawasan lebih jauh ya, bisa membuat aplikasi down ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, ini cara ketiga ya. Kita kembali lagi ke algoritma ya. Cara keempat Pak Barja. Cara keempat lebih simpel lagi ya. Mirip dengan cara ketiga, bedanya, oke, kita tidak perlu mendeklarasikan variabel awal ya. Contoh di sini, oke. Cara ketiga ini mirip dengan cara keempat ya, mirip ya. Kita sampaikan di sini cara keempat ya. Oke, lebih efisien daripada cara ketiga atau mungkin cara yang lain ya. Oke, caranya oke, ada batas lah. Kita sebut dia B ya, atau mungkin batas N sama dengan 10 ya. Setelah itu indeksnya kita bilang indeks atau mungkin I sudah ya, atau mungkin apa yang belum ya, A ya, atau pencacah ya, apa increment kita sebut ing ya, ing sama dengan 0. Oke, ketika di sini while ing ya lebih kecil sama dengan batas N, sini lakukan cetak ing. Oke, cetak kita ing ya, kita tambahkan N di akhirnya itu karakter kosong biar dia ke samping ya. Kalau kita tidak menulis ini ya, N ini, maka akan ditampilkan ke bawah ya. Ganti baris ke bawah. Kalau ini biar ke samping. Setelah itu, ing yang baru sama dengan ing yang lama, tinggal tambahkan 2. Nah, oke. Maka outputnya dia, ing pertama adalah 0. Tampilkan 0 ya. Oke. Nah, ing berikutnya adalah tambah 2. Berarti 2. 0 tambah 2, 2. Setuju ya? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Ya. 6 tambah 2, 8. Ya. 8 tambah 2, 10. Udah selesai ya. Nah, ini dia lebih ringkas ya. Hanya bahkan tidak membutuhkan variabel tambahan ya. Nah, biasanya cara keempat ini ya sering digunakan oleh orang-orang yang jam terbangnya ya bermain di programming itu sudah lama ya. Oke. Caranya gimana Pak Barja? Oke, jangan khawatir ya. Semua yang baru mengalami atau bertemu dengan algoritma kaget, bingung, wajar ya, pertanda kita sedang hidup ya. Oke. Kalau misalkan semakin dibiarkan, berarti kita tidak mau hidup sebenarnya ya. Nah, harus mau nggak mau kita deketin dia ya. Kayak tadi barusan ada beberapa yang menyampaikan ada kuliah juga Pak. Tapi teman-teman memiliki lebih dari satu device, saking ininya, teman-teman maksimalkan ya. Kalau nggak keliru, saya juga sudah sharing ya. Ada beberapa materi yang sudah dibuat ya dari versi visual ya. Ini pun sama nanti akan saya unggah. Bisa teman-teman simak rekamannya seperti itu ya. Oke. Ya, ini cara keempat ya, lebih ringkas ya. Yang disukai programmer ya. Caranya cara cerdik ya. Jadi kalau misalkan programmer atau mungkin dikasih persoalan, dia akan cari cara paling mudahnya. Oke. Kapan bisa seperti itu dia? Nah, terus-menerus kita latih ya. Dan ya sekali lagi untuk bahasa pemrograman ya, ini penting ya. Sekali diingat untuk tidak dihafal. Ngerti? Saya ulangi lagi ya. Bahasa pemrograman, Python, Android, MATLAB ya, atau mungkin yang lain untuk tidak dihafal, bukan hafalan ya. Ini juga bukan mata kuliah menyusun naskah Word ya, di Microsoft Word ya, bukan ya. Tapi apapun jenis algoritmanya ya,
teman-teman harus pede bisa menyusunnya ya. Pak, masih error, wajar ya, karena kita bukan mesin compiler ya. Kalau mesin compiler dikasih tulisan yang salah, misalkan nih ya, saya kasih hapus tanda titik dua di sini, saya hapus, jelas salah ya. Tapi kalau manusia melihat tipografi ya, lupa, hilaf, wajar, humankind ya, tidak ada yang salah ya, kayak gitu. Oke. Oh, dari sana misalkan ada yang salah, pertama kita hapus di sini, kita run ya. Ada yang salah. Jangan khawatir, baca di sini. Apa nih? File main PHP sintaks salah. Sintaks keliru katanya, invalid. Di baris berapa? Baris 15. Di while dicek baris 15 ya. Kita cek di sini. Ya, apa yang salah ya, katanya. Oh, untuk perulangan while di bahasa Python dia butuh titik dua ya. Kalau di bahasa Pascal bukan titik dua tapi do ya, lakukan kata dia. Kalau bahasa C, bahasa PHP, Java atau Android ya, kita kurung kurawal ya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya. Seperti itu ya, wajar ya, tidak ada masalah ya. Sama seperti misalkan siapa nih, Renaldi ya. Renaldi pernah ke Italia ya, dia bisa bahasa Italia, terus tiba-tiba ke Jepang, lama juga di Jepang dia fasih, terus ke Jerman ya. Begitu dia ngomong kadang bahasa tiga bahasa itu disambung ya, digabung. Oke, I love pisang goreng misalkan kayak gitu. What pisang goreng misalkan ya, kata orang Inggris itu wajar ya. Karena sekali lagi bahasa pemrograman kita akan gunakan ya. Kalau saat ini bahasa pemrogramannya adalah Python atau Java atau C, maka kita tekuni bahasa C atau Python tersebut ya. Kita gunakan yang sudah ditulis, yang sudah diterangkan, yang sudah kita diskusikan, coba lagi ya. Oke. Sederhana itu Pak, justru dari hal yang sederhana ya, biasanya banyak muncul hal yang sangat luar biasa ya, sangat istimewa. Oke. Misalkan sekarang teman-teman punya waktu semuanya sama sehari 24 jam ya. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya setelah subuh misalkan jam 5 subuh ada waktu sampai jam 5 jam sampai jam 6 atau setengah 7, coba lagi materinya ya, pelajari. Jangan dibaca, tapi dicoba dipraktekkan, ditulis ya ke editornya ya. Ditulis dia, oke? Oh, ini ya, seperti ini dia. Cara ngerannya seperti ini dia. Hasilnya seperti ini. Ini baru yang aplikasi konsul. Kalau aplikasi yang sudah ada mockup-nya, GUI-nya bagaimana? Misalkan seperti Facebook, ya, atau program kalkulator kita, atau mungkin browser ini misalkan. Gimana sih cara kerjanya? Kok bisa orang bikin seperti ini? Kalau kita gunakan, kita bikin ya bahasa tertentu, katakanlah mau Java, mau Python. Nanti ada yang kaget. Oh, ternyata aplikasinya tidak lebih dari 20 baris ya, bisa bikin aplikasi browser Mozilla sederhana misalnya. Oke. Dari hal-hal seperti itu ya. Kalau di saya dari kemarin itu 2000 berapa ya? Ada usulan ya dari mahasiswa, Pak Bagja, sebaiknya kalau disimpan ke mana? Google Drive, mungkin banyak yang lupa. Kalau bisa disatukan katanya. Entah ke Facebook atau YouTube atau TikTok. Nah, saya cek lagi, ternyata yang memungkinkan YouTube. Nah, dibantu, akhirnya semua materi-materi saya share di situ ya, gitu. Jadi misalkan ada yang ingin berbagi ya, nah bahkan saya ngecek yang lain juga materinya bagus-bagus ya. Oke. Nah, teman-teman di sini meskipun mau sederhana ya, cara membuat bilangan genap, kalian bisa rekam ya, terus publish entah di mana, Facebook, di YouTube ya, di TikTok. Kenapa seperti itu? Itu adalah wawasan penting ya, bukan suatu apa ya, video yang tidak pantas ya, yang mengandung unsur sara. Tidak, tapi ini wawasan pengetahuan ya. Justru harus kita budidayakan ya. Jadi kasih tahu yang lain, ini loh gampang cara bikin apa namanya, belajar pemrograman Python, enggak, belajar pemrograman Python.
belajar pemrograman Java, Android gitu ya. Oke. Nah, bahkan kalau di mana daerah saya, kampung ya, saat ini di Banjaran ya, anak kecil dari SD kelas berapa dia ya? Kelas 4 atau kelas 5 ya, atau kelas 6 saya lupa ya. Saat ini pun masih ya, saya ajarkan dia bahasa pemrograman Pascal ya dan Python. Oke. Bahasa pemrograman ya. Karena saya melihat ya begitu istri sedang akses Instagram, dicek ada kelas coding untuk anak-anak. Saya bilang, kenapa saya nggak bisa bikin juga? Saya bikin akhirnya ya. Jadi ada beberapa yang hadir, ada sekitar 7 atau 6 ya, 6 anak-anak ya, masih kelas 6 SD ya, ada yang SMP ya, belajar pemrograman sudah. Oke. Nah, teman-teman pun sebaiknya tidak kalah semangatnya ya. Misalkan malam minggu nih ya, si Renaldi sudah buru-buru nih ya, mau buru kemana? Alangkah baiknya coba dulu ya, coding dulu sebentar 1 jam, baru mungkin yang lain ya. Ada waktu istirahat, coba coding lagi sebentar. Pak, lama-lama pusing, ya udah istirahat dulu ya. Oke. Nah, semakin kita deketin ya, insya Allah ya, ya. Kalau kita niatnya ingin menekuni ilmu ya, ilmu yang baik, maka dibukakan ya, dipermudah seperti itu. Kok bisa Pak Badja? Harus yakin ya, harus yakin. Siapa yakin? Nah, mulailah yakin dari mulai hatinya ya, pikiran, dapat mata kuliah basis data. Wow, seru nih ya. Oke, oke. Wow, wow, mantap nih, keren. Gimana nih ya? Meskipun nggak ngerti ya awalnya, wajar. Tiba-tiba kepikiran, oh saya punya satu device yang lain, akses lah. Apa sih ini SQL? Seperti apa sih dia? Oh, create maksudnya seperti ini. Saya coba download lah, download, saya coba, oh bisa. Oke. Dan ya, di mesin pencarian kita ketikkan apapun akan muncul ya. Ada versinya A, versi B, versi C, banyak banget. Artikel ilmiahnya pun ada yang bahas tentang MySQL, tentang bahasa pemrograman Python ya. Majalahnya ada juga ya. Oke. Nanti akan muncul ya media sosial, akun media sosial baru kalian ya, akun media sosial yang baru ya, tidak lagi Instagram atau TikTok ya, tapi mungkin di akun Stack Overflow ya, atau mungkin di GitHub, atau mungkin akun di Kodular.io ya. Misalkan ingin membuat aplikasi yang versi Android ya, kayak gitu ya. Oke. Saya mau bikin aplikasi untuk timer ya, pengingat jadwal kuliah versi saya ya, bikin sendiri ya. Nah, pakai bahasa pemrograman Python ya, atau mungkin bahasa pemrograman Kotlin ya, atau Android, nah, gitu. Oke. Nah, kalau belajar di sini ada durasinya tadi ya. Dulu kan kita saat masih kecil balita, karena sering mendengar orang tua atau mungkin lingkungan sekitar menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa tertentu, kita familiar ya. Nah, dari sekarang pun sama ya. Oke. Nah, kita coba interaksi ya, coba 1 jam 2 jam ya, tiap hari seperti itu ya. Oke, jangan lupa istirahat ya. Kalau kalau teman-teman ada yang nonton animasi ya, misalkan filmnya Naruto ya, dia kan dari awal jurusnya hanya itu-itu aja. Tapi dia latih ya. Dia itu sudah menyadari di dalam dirinya itu ada kekuatan besar ya, yang dianugerahi ya, sejak dia lahir. Oke? Itu kan seperti itu dia. Cuma di filmnya kekuatan besarnya itu seperti eh, bukan naga, apa ya? Seperti harimau, apa Naruto tuh. Rusa ya, apa? Fox itu apa tuh? Rubah ya. 9 ekor rubah 9 ekor ya, kayak gitu. Dia saking besarnya kekuatannya ya, kayak gitu. Atau filmnya Monkey D. Luffy ya. Oke. Kok bisa manusia karet? Ternyata secara psikologi ya, artinya dia harus fleksibel ya. Oke. Bajunya warna merah, artinya berani ya. Yang lain nggak mau ke sana, dia antusias, saya mau ke sana. Itu ya caranya Luffy ya. Celananya warnanya biru, ya, artinya dia percaya diri.
mau nanti ketemu siapapun pede aja ya. Dan topinya warnanya topi sederhana, tidak perlu yang mewah, topi sederhana warnanya kuning atau orange, artinya dia kreatif, apa saja bisa dijadikan apa namanya, alat untuk bertahan hidup kayak gitu ya, apa saja gitu. Dan selalu senyum biasanya orangnya ya, tidak mengeluh ya, kecuali memang tidak ada makanan, tidak dibuatkan makanan oleh si Sanji ya, jadi dia agak cemberut misalkan ya, itu ada sisi humankind-nya. Jadi seperti itu ya, jadi bersifat lentur, dinamis ya. Ini ada bahasa pemrograman tertentu, ada ilmu komunikasi, ada ilmu database, apalagi ilmu sekarang kan kampus merdeka, bisa belajar A, belajar B, C. Nah, kita arahkan seperti itu ya. Kita katakan di awal, wow, seru. Baru kita browsing ya, cari apa sih maksudnya ini dia. Oke. Seperti itu ya. Masih belum mengerti, coba lagi. Kalau bahasa pemrograman, ketik lagi seperti ini ya. Nah, bahkan nanti teman-teman punya cara sendiri, mungkin cara kelima ya. Cara kelima bagaimana Pak Barja? Perhatikan di sini. Ini cara kelima, cara paling cerdik nih. Cara kelima ya. Ini cara paling cerdik ya. Ini apa namanya? Dia akan mengatakan seperti ini ya. Contoh ini apa ya? Batas batas deret ya. Batas deret sama dengan 10. Ada variabel i kedua misalkan sama dengan 1 ya. Ada yang baru bergabung lagi sebentar. Eka Dian. Oke, selamat bergabung ya Eka Dian. Lalu ada while ya. While i2 kurang dari sama dengan batas deret. Nah, perhatikan di sini ya. Cara cerdiknya adalah tinggal kita akan katakan print ya. Print i2 kita kalikan 2. Apapun dikalikan 2 akan menghasilkan bilangan genap ya. Setuju ya? Setelah itu i2 sama dengan i2 yang baru tambah 1 ya. Udah selesai ya. Seperti ini. Ini cara paling cerdik dia. Karena tidak ada batasan. Kalau misalkan soalnya nanti di pemrograman tertentu ya, algoritma, buatkan deret bilangan genap atau ganjil ya, atau bilangan genap dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan struktur perulangan while. Cara kelima ini lebih cepat, ringkas. 1 dikali 2, jelas 2. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6 ya. Benar ya? 4 dikali 2, 8. Mana Pak Marji yang harus kita gunakan? Ya. Mau cara pertama, kedua, ketiga, keempat, ataupun yang lain silahkan. Ya. Kalau yang cara kelima ini dia dari suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Oke. Misalkan, nah nanti dia tampilannya dia seperti ini outputnya ya. Outputnya adalah 0, 2, 0 nggak ada ya, karena dari 1 ya, berarti 1 kali 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Pak, ada nggak cara ke-6? Cara ke-6 mungkin dibalik urutannya nanti. Misalkan seperti ini. Apakah boleh Pak Barja seperti ini? Misalkan 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Nah, apakah boleh seperti ini? Boleh. Oke. Karena tidak ada urutan. Apakah ascending, menaik, atau descending. Ya. Teman-teman, seperti ini ya di pemrograman ya. Apa yang mau dibuat ya, nanti akan muncul ya otak cerdiknya ini gimana sih caranya ya. Saya masih belum paham cara yang cerdik Pak Barja. Cara yang biasa dulu ya. Cara A, cara B, cara C. Taunya dari mana cara-cara tersebut? Lihat karakteristik dan pola dari bilangan-bilangan yang dihasilkan. Oke. Tidak perlu buru-buru ya. Oke, lihat seksama ya, baik-baik aja lihat. Oh kayak gini ya. Berikutnya seperti ini, seperti ini, seperti itu ya. Oke. Kalau dia dibalik urutannya seperti ini dia. 0 ya, 12, 10, 8. Bagaimana nih dia? Maka mirip seperti ini ya. Kita ambillah. Oke, kita nanti ganti i ketiga. Ini batas deret 2.
atau batas deret nggak usah ditulis ya karena sudah ada di atas ya. Ini ganti I3 misalkan, ini I3, I3 sekarang bukan dari 1, tapi mulainya dari batas deret I3 lebih besar ya, atau sama dengan 0. I3 kali 2, di sini dia I3 yang baru min 1. Oke, perhatikan ya. Apakah bisa seperti yang setelah cara kelima? Masih bisa. Dia akan menurun. Ya, kalau 10 berarti 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0 ya. Hasilnya akan menurun ya. Seperti itu ya. Berarti sudah cara ke-6 ya. Beda lagi ya. Kalau saya gunakan perulangan strukturnya dual atau mungkin for, beda lagi berarti ya. Berarti caranya orang emang berbeda-beda ya. Sekali lagi sangat banyak ya cara untuk implementasi di algoritma pemrograman ya. Yang penting algoritma sudah kita pahami. Bagaimana Pak Barja untuk algoritma agar kita bisa pahami? Kalau dari saran saya ya, jam terbang ditambah ya, kayak gitu ya. Terbiasa untuk praktik kayak gitu ya. Dari praktik nanti teman-teman bertanya ya ke media sosialnya, yakni Stack Overflow atau GitHub atau mungkin yang lain ya. Oke, ini seperti ini dia untuk bilangan genap. Kalau bilangannya sekarang bilangan yang lain Pak Barja, misalkan apa aja banyak ya, bilangan pangkat ya misalkan atau geometri kita sebut ya, bilangan atau deret geometri misalkan 1, 2, 4 ya, 8, 16 ya, 32, 64 dan seterusnya ya. Ada bilangan faktorial misalkan ya. Faktorial ini apa saja? 1, 1 ya, 2, 6, 24, 120 dan seterusnya ya. Bilangan Fibonacci misalkan ya. Fibonacci misalkan. Ini jenis-jenis bilangan ya. Jadi banyak bilangan ya yang kita ketahui di saat ini. Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3 ya, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya ya. Atau mungkin bilangan apa lagi ya? Aritmatika ya, aritmatika yang lain misalkan ya. 1, 2, 4, 7, 8, 10, terus 13, 14, 16, 19 dan seterusnya. Kalau geometri ya kita cek, ternyata dia di sini perkalian 2 ya, 1 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Untuk faktorial, nah teman-teman nih ada rumusnya, pelajari dulu ya. Jadi ada 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial, nah baru ya 1 dikali 2 ya. 3 faktorial, 1 dikali 2 dikali 3, 4 faktorial, 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 ya, dan seterusnya ya. Oke. Kalau Fibonacci, nah di sini perhatikan 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Gampang ya? 1 ditambah 1, cek. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ya, ditambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8 ya, dan seterusnya. Oke. Gampang ya? Nah, ini bilangan-bilangan yang hendak kita bikin nanti deret-deretnya. Oke. Atau aritmatika yang ini dia. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 tambah 3. Ya. 7 tambah 1, 8 tambah 2, 10 tambah 3. 13 tambah 1, 14 tambah 2, tambah 3 ya. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Terus seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya.
Atau ada lagi misalkan aritmatika yang lainnya ya, misalkan 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 ya, dan seterusnya ya. Ini gimana nih? 0 tambah 2 ya. 2 tambah 4, 6 tambah 6, 12 tambah 8, 20 tambah 10 ya, 30 tambah 12 ya. Ternyata pertambahannya pun mengambil dari penjumlahan bilangan genap ya, yang sudah kita susun. Oke. Ini ya untuk awal-awal. Jadi teman-teman jangan kaget, algoritma ini hanya cara kita untuk berinteraksi dengan sistem ya. Kalau sesama manusia interaksinya bisa komunikasi baik daring secara Google Meet atau mungkin video call atau pakai Zoom atau yang lain. Oke. Nah, kalau kita mau berinteraksi dengan suatu sistem, nah, kita bisa menggunakan bahasa tertentu ya, bahasa pemrograman Java, Pascal, C, Android, Python ya, MATLAB, PHP ya, atau bahasa Golang ya. Oke. Delphi ya, .NET, Vue.js atau yang lain. Nah, kalau sekarang kita gunakan Python. Di Python pun banyak ya. Ada pengenalan tipe data ya. Terus ada percabangan, perulangan ya. Dan ada metode ya. Terus ada array atau tuple atau list ya. Versi-versinya banyak ya. Selain itu juga ada tentang algoritma searching, pencarian. Apa saja? Ada binary, sequential, ada astar, atau mungkin yang lain. Ya. Algoritma pengurutan. Apa sih perlu diurutkan? Coba aja kalian cek tuh ya di aplikasi apapun, mau Facebook atau mungkin Twitter ya. Ada fitur pencarian, bisa dilakukan pengurutan ya. Seperti itu ya, pasti ada. Atau mungkin algoritma berikutnya adalah selain searching sama sorting, ada juga tentang akses ke suatu file ya, oke. Atau mungkin membuat suatu aplikasi ya, aplikasi konsol ya sederhana, mirip seperti yang ada di kasir ya, entah kasir Indomaret atau Alfamart atau mungkin kasir swalayan tertentu ya, itu kan aplikasinya seperti itu dia, oke. Mirip seperti yang ada di sini ya. Nah, oke. Selamat datang di toko ABCDE ya. Satu ya, mau melakukan transaksi. Kedua, ingin apa? Misalkan top up saldo. Yang ketiga, cetak nota. Yang keempat, misalkan apa ya? Cari data transaksi. Oke. Yang kelima, keluar dari program atau exit. Banyak ya. Kita dari ini ya belajarnya ya, seperti ini. Oke. Oke, adakah yang mau bertanya? Silakan. Masih bingung ya? Oke. Ini masih ada nggak nih? Saya khawatir sendiri nih ini. Oh, masih ada ya. Alhamdulillah ada 14 yang bergabung untuk awal-awal ya. Kalau kakak tingkat kalian itu sampai 4 kelasnya ya, hadir semua ya. Ini yang sekarang mungkin memang terkendala ada apa? Ada jadwal perkuliahan ya. Oke, silakan Ahmad, Fazia, Stefanus, Renaldi, Dava Renaldi, silakan. Dari 6 rumus itu ya Pak, cara Banyak, mengetahui banyak kita ya, tidak hanya 6 ya, iya. banyak. cara tahu kita cocok pakai yang mana itu berdasarkan apa yang kita butuhkan atau gimana Pak? Iya benar ya.
tadi masing-masing saat mendeklarasikan suatu persoalan itu bisa berbeda-beda ya, tergantung dari mahasiswanya atau mungkin personilnya ya. Di sini saya kapasitasnya menyampaikan beberapa alternatif ya yang bisa kalian pakai ya. Ini baru dengan perulangan iteratif ya. Nanti ada perulangan rekursif. Kita akan menggunakan perulangan menggunakan prosedur atau fungsi. Bisa seperti itu ya. Itu lebih hemat ya ke memori terutama ya. Karena satuan byte itu tetap dihitung ya. Meskipun PC kita ya, sudah DDR 700 mungkin ya, itu nggak ngaruh ya. Oke, yang dipentingkan tadi harus sangat ringkas. Kalau bisa 1/1.000.000 detik satuannya untuk memproses satuan kecepatannya ya untuk memproses tertentu itu ya. Karena kalau misalkan dia sudah 1 detik misalkan atau 2 detik, apalagi 1 menit ya, bahkan 1 jam, berarti aplikasi tersebut, program tersebut sangat menguras konsumsi ya memori atau komputasi ya. Ada yang salah nggak Pak Barja? Nggak salah ya. Itu baru versi pertama. Nanti baru kita perbaiki ya. Kalau nggak keliru dulu aplikasi aplikasi Gojek ya, kan masih menggunakan SMS juga ya, SMS ya, terus lambat laun ada aplikasi webnya ya, tambah lagi ya di beberapa tahun berikutnya ada versi mobilenya, di tahun-tahun berikutnya ternyata ada GoSend ya, ada GoFood, Go apa lagi ya, Go apa gitu lagi ya, dan yang lain misalkan ya, banyak gitu ya. Oke. Nah, kalau ini saya ingin menyampaikan bahwa di Fakultas Ilmu Terapan ya, ini ada ilmu matematik bisa kita terapkan, aljabar ya, logika matematik, matematika diskrit, komputasi numerik, bisa kita bawa ke ranah pemrograman ya. Nah, di sini saya yakin banyak teman-teman mungkin ada yang menyukai matematika ya. Ada nggak Pak Olimpiade Matematika? Olimpiade Matematika itu berkaitan erat dengan Olimpiade Komputer Indonesia ya. Mirip dia. Biasanya itu satu tim berisikan 3 orang ya. Kita izin sebentar ya, ada azan ya. Oke ya. Kalau yang ini dari cara pertama ya. Oke. Cara pertama ini ya. Cara pertama merupakan apa? Definisinya bilangan genap ya. Yakni harus kita lakukan pengecekan ya. Kalau dia dibagi 2 bersisa 0, maka adalah bilangan genap ya. Kalau tidak, dia lewati ya. Setelah dia selesai, ke sini ya, ke iterasi berikutnya ya, ke perulangan berikutnya. Ini cara pertama dia, oke. Cara pertama ini juga sama ya.
Cara pertama ya, ini secara definisi tadi ya, definisinya ya. Persen menandakan dia modulo, sisa bagi, operator aritmatika. Oke. Cara kedua, nah ini teman-teman ada istilahnya deret aritmatika ya, formula. Oke. Mana yang harus digunakan? Ya, bagus pertanyaannya ya. Bebas ya. Oke. Kalau melihat dari yang apa? Awal-awal itu saran saya nanti teman-teman coba ya buka laptopnya kembali dan setelah ini akan saya share ya rekamannya. Nanti teman coba lagi ya. Kalau bisa masih ada kuliah Pak malamnya gitu ya, coba hanya kayak gini aja ya, apalagi diulangi 2 kali 3 kali ya, oh bisa seperti ini, cara seperti ini gitu ya, diulangi lah gitu ya. Ada yang nggak bisa, kalian screenshot ya, kirim ya ke mana, ke WA grup ya. Kalau malam ya mungkin agak slow respon ya, karena bisa saja jadi saya istirahat atau seperti tadi ada bimbingan ya, skripsi, lumayan bimbingannya ada hampir 20 ya, 20 mahasiswa. Oke, apalagi minggu depan katanya sudah ada evaluasi itu ya. Oke ya, nah ini cara kedua nih ya. Cara ketiga mana tadi? Di atas ya, cara ketiga, maaf sebentar. Nah ini dia. Kita sebut dengan komputasi numerik ya. Melihat dari perbedaan awal, suku awal dan suku-suku berikutnya ya. Suku awal 0 ya. Suku berikutnya dia 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau kita ganti misalkan ya ada soal nanti seperti ini 3, 8 gitu ya, 13, 18, 23, 28, 33 dan seterusnya. Maka tinggal kita ganti suku awalnya ini bukan 0 tapi dari berapa? 3, ya kan ya? Suku berikutnya bukan ditambah 2 tapi ditambah 5. Udah selesai seperti itu ya. Oke. Lebih ringkas ya, lebih memahami. Oh kayak gitu ternyata gitu ya. Biasanya cara ketiga ini lebih mudah dicerna sih, biasanya seperti itu ya. Oke, ya. Atau cara keempat. Nah, cara keempat ini dia mirip dengan cara ketiga tapi lebih efisien karena tidak butuh variabel, tidak butuh memori tambahan, ya, tidak butuh awalnya. Dia cukup variabel indeksnya, ya, tinggal ditambahkan 2. Oke, seperti ini saja dia ya, lebih ringkas ya. Tidak ada variabel ya. Integer itu kan bernilai 4 byte ya. Sudah kan ya, sudah dipelajari kan ya? Yang bilang belum ya, sudah diterangkan. Nah, tugasnya teman-teman di sini mengkaji kembali ya. Tadi saya sampaikan di sini ada W3 Schools ya. Di sini ada Python boleh, atau beginners Python boleh ya, atau head first Python ya, silakan. Atau mau beli bukunya silakan ya. Tapi jangan bilang nggak sanggup beli buku ya. Kalau tiap minggu sanggup beli kuota, nah itu pertanyaan ya. Oke. Kalau buku kan kita baca berkali-kali, insya Allah itu berfaedah ya. Oke. Bahkan bisa kita turun wariskan ya, turun temurun ke adik sepupu atau mungkin ponakan nanti gitu ya. Nah itu bagus. Ini cara keempat ya. Cara kelima ini paling cerdik cara kelima ini ya. Cara kelima dia tinggal mengalihkan angka 2. Apapun dikalikan angka 2 pasti akan menghasilkan bilangan genap ya. Kalau di sini dia akan menghasilkan 2, 4, 6, 8. Karena I2-nya ya, karena awalnya mulai dari 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 4 ya. 3 kali 2 nah 4 kali 2 8, 5 kali 2 10 dan seterusnya. Kalau kita ganti dia di sini dari 0, maka akan mulai hasilnya nanti dari 0. 0, 2, 4 ya. 6, 8 ya dan seterusnya ya. Tinggal disesuaikan. Dan ini dia menaik ya. Di sini kita sebut dia incrementnya ascending ya. Menaik ya, meninggi ya.
Kalau yang di sini dia apakah boleh disusun dengan descending? Masih boleh ya. Ini dia descending ya. Oke, kita sebut decrement ya. Decremental ya. Ini decrementnya ya. Oke, ini ya decrement ya. Kalau dia plus berarti apa namanya? Naik ya, seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya dulu? Pak, saya Silakan. coba yang itu yang paling bawah, yang I3-1. Oh, hasilnya infinity ya, Pak? Nggak terbatas itu ya? Bagus, bagus ya. I3 min 1 ya. Batas deret 10. Apakah 10 lebih besar dari 0? Benar ya. 9 besar dari 0 benar. 8 ini kurang ya. Kurang. Terus ininya dia lebih besar sama dengan. Bukan lebih kecil ya. Berubah ya. Ini lebih kecil ya. Coba cek. Bisa, Pak. Alhamdulillah ya. Oke. Kalau infinity artinya perulangan terus menerus ya. Oke. Kalau kita biarkan seminggu 2 minggu itu mungkin bisa menghabiskan RAM PC-nya. Oke. Tapi kalau orang PC-nya sudah menggunakan atau mungkin tipenya Alienware ya, wow itu langsung ya install editor untuk Android ya, atau mungkin Construct2 ya, sudah bikin aplikasi game-game ya. Oke. Oke, mungkin saat ini begitu dulu ya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita sambung kembali. Oke, untuk rekamannya nanti akan saya share ya. Mohon maaf, Oke, Pak. siapa nih ada yang mau bertanya? Untuk pengiriman recordnya bisa dikirim ke WA, Pak. Iya, nanti di WA grup akan saya kirim ya. Oke, Terima kasih banyak ya, Pak. sama-sama. Oke, kemungkinan di jam 6 sore ya, karena ini ada apa? Ada show lagi ya, mahasiswa bimbingan skripsi ya. Oke, oke, oke. Siapa tadi? Oke, Junia Pak. ya, Rido? Iya, Pak Junia, Pak. Oh, Junia ya. Oke ya. Oke, mungkin saat ini begini dulu. Nanti teman-teman berikutnya mudah-mudahan bisa hadir ya. Oke, hari apa ya? Nah, saya bisanya hari Senin dan Selasa itu ya. Oke. Yaudah nanti kita ini lagi ya. Mungkin saat ini kita cukupkan dulu ya. Selamat istirahat dulu ya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam, hey tell you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya, Pak? Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.